Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinky Septia Putri dengan NIM A1A32586, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai lingkungan hidup, energi, dan pemanasan global. Baiklah, langsung saja masuk ke pembahasan materi. Jadi, permasalahan mengenai lingkungan hidup, baik di tingkat global maupun lokal, merupakan tantangan multidimensional yang menuntut perubahan paradigma. Lingkungan bukan sekedar latar bagi aktivitas manusia, tetapi juga sistem yang menentukan keberlanjutan seluruh kehidupan di bumi. Isu mengenai perubahan iklim, krisis energi, keterbatasan air bersih, dan persoalan sampah saling terhubung dalam lingkungan sebab akibat yang kompleks. Isu mengenai lingkungan hidup telah menjadi agenda global memasuki abad ke-21, baik di kalangan pemimpin politik, pejabat pemerintah, ilmuwan, industrialis, LSM, maupun warga negara. Isu lingkungan hidup mulai muncul ke permukaan dan diperdebatkan setidaknya disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu dengan berakhirnya rivalitas ideologi maupun militer antar kedua superpower Amerika Serikat dan Uni Soviet, di mana terdapat kesempatan lain untuk membahas isu-isu lain yang kemudian diperdebatkan di kalangan negara-negara barat. Yang kedua yaitu terdapat kesadaran publik dan media terhadap perubahan lingkungan global, karena terdapat gejala-gejala yang mengindikasikan terjadinya degradasi lingkungan global. Yang ketiga yaitu scientific communities mulai membeberkan hasil-hasil penelitian mereka dan memberikan informasi mengenai kondisi lingkungan kepada para pembuat kebijakan. Dalam perkembangannya, kepedulian terhadap isu lingkungan hidup semakin meningkat dan meluas, dan kemudian menjadi isu global. Masalah-masalah kawasan dan transnasional terdapat di banyak bagian dunia dan memberikan tantangan-tantangan teknik dan politik terhadap berbagai masalah global. Lebih dari itu, aktor-aktor baik negara maupun non-negara di luar kawasan bisa menyumbang terhadap berbagai masalah atau berbagai upaya untuk menanggulanginya. Organisasi-organisasi supranasional seperti Uni Eropa memainkan peran internasional yang sangat penting bersama dengan negara, di samping mampu mengatur kegiatan-kegiatan di dalam negara-negara anggotanya. Uni Eropa sendiri merupakan pihak yang melakukan perjanjian-perjanjian lingkungan internasional. Nah, di samping itu, sejalan dengan negara terlibat di dalam pembentukan lembaga dan rezim internasional untuk menangani masalah-masalah lingkungan. Proses kebijakan seringkali membutuhkan sebuah dimensi transnasional atau internasional yang sangat penting, yang dalam praktiknya dapat membatasi secara substansi otonomi negara. Masalah lain yang tak kalah krusial adalah persoalan mengenai sampah, terutama yaitu sampah plastik yang kini telah mendominasi timbunan limbah nasional. Setiap hari, jutaan ton sampah dihasilkan dari aktivitas domestik, industri, dan perdagangan. Namun, sebagian besar tidak terkelola dengan baik. Indonesia bahkan menempati posisi kedua dunia sebagai penyumbang sampah plastik ke laut setelah Tiongkok. Upaya pemerintah dalam membatasi penggunaan plastik sekali pakai dan mendorong daur ulang masih menghadapi hambatan besar akibat rendahnya partisipasi publik. Pola konsumsi masyarakat yang cenderung praktis dan kurang peduli terhadap dampak lingkungan membuat kebijakan ramah lingkungan sulit diterapkan secara konsisten. Di sisi lain, Amerika Serikat menjadi salah satu negara penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia sebagai akibat borosnya industri dalam penggunaan bahan bakar fosil dan perilaku rumah tangga masyarakat Amerika Serikat yang tidak efisien. Di negara-negara makmur seperti Amerika Serikat, banyak orang mati bukan karena kelaparan, melainkan menjadi korban karena bencana alam. Contohnya yaitu seperti badai Katrina yang telah memakan korban ribuan jiwa dan menghancurkan hampir 90% kawasan di New Orleans. Sementara itu, banjir terbesar yang melanda Australia dan Brazil juga menewaskan ratusan orang
dan menenggelamkan sejumlah besar tempat tinggal. Dalam banyak kasus, bencana alam di negara-negara maju banyak memakan korban yang jauh lebih sedikit karena kesiapan pemerintahannya. Untuk kerusakan lingkungan tidak hanya berasal dari akumulasi dan produksi secara berlebihan, tetapi contohnya yaitu seperti proses produksi. Industri mobil memerlukan suplai energi yang bisa dihasilkan dari sumber penghasil tenaga listrik. Nah, di dunia ada banyak sumber energi listrik semacam itu. Namun, yang paling mencemaskan para pencinta lingkungan hidup adalah seperti energi minyak, batu bara, dan energi listrik. Oleh karena itu, dalam produksi pun industri mobil telah menyumbangkan pencemaran lingkungan yang cukup besar. Isu tentang energi menjadi fokus utama dalam permasalahan dunia di era globalisasi saat ini, karena konsumsi energi semakin meningkat dengan seiring pertambahan jumlah penduduk dan pola hidup masyarakat yang sangat konsumtif. Sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan perlu dikembangkan untuk mengatasi krisis energi yang terjadi sekarang ini. Biomasa dapat dikonversi menjadi energi alternatif untuk menggantikan bahan bakar fosil. Masalah pemanasan global yang sebelumnya dianggap sebagai isu pinggiran, kini menjadi salah satu isu penting yang harus diperhatikan oleh seluruh negara di dunia, tanpa terkecuali forum-forum internasional. Pemanasan global diakibatkan karena adanya aktivitas dari manusia seperti penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Seperti halnya menggunakan kendaraan bermotor tersebut mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 sebagai hasil pembuangan. Selain itu, ada gas-gas lain seperti uap air, klorofluorokarbon, nitrous oxide, metana, ozon yang dikenal sebagai gas rumah kaca yang ke atmosfer. Penyebab pemanasan global juga dipengaruhi oleh berbagai proses efek balik yang dihasilkannya, seperti pada penguapan air. Nah, pada awalnya, pemanasan akan lebih meningkatkan banyaknya uap air di atmosfer. Karena uap air sendiri merupakan gas rumah kaca, maka suatu kesetimbangan konsentrasi uap air. Pemanasan global dan perubahan iklim memiliki keterkaitan satu sama lain, di mana keterlibatan manusia dalam mengatasi global warming dan perubahan iklim sangat diperlukan. Lalu, mengapa keterlibatan manusia dalam mengatasi global warming dan perubahan iklim sangat penting? Karena bertahannya bumi adalah bertahannya manusia. Apabila bumi ini sudah rusak dan tidak bisa dipertahankan atau diselamatkan, maka manusia sendiri yang akan menyesal. Seperti halnya tempat tinggal, manusia akan merasa bahagia dan nyaman berada di rumah apabila rumah yang ditempati aman dan layak. Begitu juga bumi, kita akan merasa bahagia dan nyaman apabila bumi aman dari global warming dan perubahan iklim yang masih layak untuk bumi. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.